Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang revolusi hijau pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Genja Surya Atmaja. Nama saya Fakih Ulian. Nama saya Marifat Alfiana. Nama saya Marin Sabidayat. Nama saya Riksi Cici Nabila. Nama saya Migina Syatulaili. Nama saya Divi Kurnia. Begitulah perkenalan dari kelompok kami. Mari simak video selanjutnya. Halo guys, di sini kami telah sampai ke sawah hijau. Ya guys ya, tuh sawah-sawah. Oke, habis ini kita akan beri penjelasan tentang revolusi hijau pada masa Orde Baru. Simak videonya. Oke? Oke. Pengertian. Revolusi hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuannya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan menerapkan teknologi modern untuk hasil yang optimal. Indonesia sebelumnya sudah dikenal sebagai negara yang kaya hasil pertanian dan perkebunan, misal padi, jagung, kedelai, ubi, teh, dan kopi. Revolusi hijau berpengaruh besar pada produktivitas kedua sektor untuk mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia. Revolusi hijau dilakukan dengan beberapa cara, misal meneliti dan percobaan bibit unggul. Bagaimana awal mula revolusi hijau dan siapa yang mendorong perubahan besar pada pertanian dunia? Simak ulasannya berikut ini. Sejarah munculnya revolusi hijau. Dikutip dari jurnal Kebijakan Revolusi Hijau oleh Samahuddin Muharram 2020, gagasan revolusi hijau berawal dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh Thomas Robert Malthus. Lewat tulisannya, Malthus mengatakan kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian atau sumber pangan. Penelitiannya membuat beberapa lembaga seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation melakukan penelitian lebih mendalam. Proses revolusi hijau pada negara-negara berkembang diawali dengan menanam gandum di Meksiko tahun 1950 dan Filipina 1960 setelah Perang Dunia I usai. Ada juga sosok yang kini dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau adalah Norman Ernest Borlaug, seorang agronomis yang berhasil meraih anugerah penghargaan perdamaian Nobel tahun 1970. Ia berjasa besar dalam berupaya meningkatkan produksi pangan dan menumpas masalah kelaparan penduduk dunia. Revolusi hijau di Indonesia. Sementara di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu Kabinet Ampera diberi tugas memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun dari tahun 1984 sampai 1989. Meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu panjang. Proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau sebagai berikut. Intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul. Mengolah tanah. Irigasi. Pemupukan. Dan memberantas hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Ekstensifikasi, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Contohnya yaitu lahan pemukiman dijadikan menjadi lahan pertanian. Diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Dampak revolusi hijau. Fokus revolusi hijau adalah meningkatkan pemenuhan pangan pokok khususnya serealia untuk kebutuhan karbohidrat.
Di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat menjadi negara swasembada pangan besar dunia di tahun 1980-an. Dampak positif revolusi hijau. Pertama, kesejahteraan petani meningkat. Yang kedua, ekonomi pedesaan menguat. Ketiga, ketahanan pangan nasional meningkat. Dan yang keempat, kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi terbuka. Adapun dampak negatif dari revolusi hijau, yaitu pertama, petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Kedua, kemunculan kapitalisme di sektor pertanian. Dan yang terakhir, teknologi modern belum merata sehingga ada kesenjangan.